Sedangkan bila disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka dana desa bukanlah dana desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang peluang terkait ada tidaknya dana desa di tahun 2021. Nah, ini juga berkaitan dengan polemik yang diakibatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya mengenai dana desa. Apakah di tahun 2021 masih berlanjut dana desa ini? Nah, dampak yang terjadi tentunya dana desa secara harafiah sebenarnya sudah tidak ada. Karena kalau mengacu Undang-Undang Nomor 2 ini, semua dana desa digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID. Kebijakan Menteri Desa PDTT mendorong dana desa untuk beberapa hal. Di antaranya, bantuan langsung tunai, padat karya tunai desa, terakhir pembuatan masker. Sederhananya, inti dari dana desa sudah tidak ada. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yang ada saat ini adalah uang dari pusat dibuat petunjuk teknis oleh kementerian untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di desa. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini tentu menghilangkan subsidiaritas dan rekognisi yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Ditambah lagi beberapa peraturan dan kebijakan menteri untuk mengatur dan menerjemahkan ulang terkait dana desa. Terlalu banyak peraturan yang berubah-ubah. Dana desa memang menjadi komoditi menarik. Baru-baru ini tentu Menteri Desa PDTT menyampaikan kabar gembiranya dana desa untuk tahun 2021 tetap ada atau masih ada. Nah, pada tahun 2021 dana desa seperti yang disampaikan oleh Menteri tersedia sebesar 72 triliun atau meningkat sekitar 1% dari total dana desa di tahun anggaran 2020. Artinya, kegelisahan terkait ada atau tidaknya dana desa di tahun berikutnya sudah terjawab. Nah, indikasi ini kemudian terlihat di beberapa kali Menteri menyampaikan upaya mendorong dana desa ini tetap ada. Nah, kementerian juga mengindikasikan akan mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana desa ini nantinya untuk tahun 2021. Apakah dana desa dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Desa ataukah dana desa disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa? Kita belum tahu karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Konsekuensinya jelas berbeda. Jika dana desa sesuai dengan Undang-Undang Desa, tentu harus mengakui subsidiaritas dan rekognisi di mana desa memiliki kekuasaan dalam pengelolaan, perencanaan, dan penganggaran terkait hal-hal perencanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Sedangkan bila disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka dana desa bukanlah dana desa. Sekali lagi, jika menggunakan Undang-Undang Nomor 2, maka dana desa bukanlah dana desa, melainkan dana yang datangnya dari pusat yang hanya diberikan kepada desa dengan peruntukan yang hanya bisa digunakan dan disesuaikan dengan petunjuk dari kementerian. Saat ini pemerintah pusat sudah mengeluarkan beberapa indikasi bahwasannya dana desa itu akan ada di tahun 2021. Sehingga logika yang ada, APBN alokasi untuk dana desa masih banyak dan masih tersedia. Indikasi masih ada tentu terlihat saat dana desa pada tahun 2021 memiliki anggaran 72 triliun. Pemerintah pusat juga harus melihat bahwa dana desa merupakan amanat dari Undang-Undang Desa. Dana desa itu hak desa. Maka kebijakan pemerintah pusat seharusnya tidak lagi mengatur hak desa terkait dana desa. Tentu pemerintah pusat mengatur kewajiban desa dalam menggunakan dana desa untuk bermanfaat dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami dari Desa Bicara mendorong agar kita percaya pada desa. Nah,
Tapi yang terjadi hingga saat ini, pemerintah pusat tidak memiliki kepercayaan yang utuh terhadap desa. Ketidakpercayaan itu nampak pada beberapa kebijakan-kebijakan yang merontokkan kewenangan desa, hingga kewenangan yang berskala lokal desa. Contoh misalkan, kebijakan seperti yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, atau BLT dari dana desa. Kami dari Desa Bicara meyakini bahwasannya desa mampu untuk mengelola dana desa dengan baik, dengan perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan sesuai dengan lokalitas desa. Ketika percaya, maka tidak seharusnya sedikit pun kita ragu terhadap desa. Ketika Undang-Undang Desa hadir, sudah seharusnya mempercayakan dana desa merupakan hak kelola seutuhnya oleh desa. Poin pentingnya, kami dari Desa Bicara melihat sudah saatnya pemerintah pusat percaya kepada desa, termasuk juga kementerian. Sudah ada undang-undang desa, ada pengalaman yang mendorong perkembangan desa dari dulu hingga saat ini. Selanjutnya, cara pandang pusat terhadap dana desa juga perlu untuk dirubah. Dana desa itu merupakan hak desa, dan ini penting menurut kami dari Desa Bicara. Baiknya ke depan, BLT tidak lagi dari dana desa. Masih banyak anggaran-anggaran lain yang bisa diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai. Karena berbeda memang, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang situasional. Nah, pemerintah pusat harus memiliki alokasi anggaran lain yang dialokasikan untuk BLT ini. Dalam hal misalkan situasi seperti saat ini, pandemi COVID-19. Undang-Undang Desa di dalamnya terdapat rekognisi dan subsidiaritas, juga terdapat kewenangan desa. Kewenangan desa inilah satu-satunya, kewenangan desa ini salah satunya adalah dana desa. Terakhir dari kami Desa Bicara, tentu harus ada pilihan kebijakan lain terkait bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berdampak di lapangan hingga menghilangkan kewenangan desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Nah, tentu upaya ini harus terus didorong. Semoga kabar baik tentang dana desa tahun 2021 tetap ada, menjadi kabar menyemangati kawan-kawan di pemerintahan desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam berdesa.